Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan kerangka acuan kerja saya, yaitu penilaian tengah semester atau yang biasa disebut dengan PTS. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Purwaningsih. Saya mahasiswa dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam dengan nomor induk mahasiswa 12207183096. Saya melaksanakan magang 1 di SMK Islam 1 Durenan tahun ajaran 2020-2021. Yang pertama, saya akan membacakan latar belakang dari kerangka acuan kerja saya. Adapun dasar hukumnya adalah yang pertama yaitu Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Kemudian yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kemudian untuk selanjutnya yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian. Untuk dasar hukum yang selanjutnya yaitu Klausul ISO 9001 Tahun 2015 8.3 Desain dan Pengembangan. Kemudian Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar ISI. Selanjutnya Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tertanggal 17 Juni 2016 tentang Standar Penilaian. Kemudian untuk dasar hukum yang terakhir yaitu Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 tertanggal 29 Juni 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pendidikan menengah di sini yang dimaksudkan yaitu pendidikan menengah atas maupun pendidikan menengah kejuruan. Kemudian selanjutnya untuk gambaran umumnya adalah pendidikan merupakan suatu kegiatan yang berguna untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, maka di sini diperlukan beberapa manajemen untuk mengelola aspek lembaga. Salah satu manajemen tersebut adalah manajemen kurikulum. Kemudian tujuan umum dari manajemen kurikulum yaitu untuk mengelola seluruh kegiatan di bidang kurikulum agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan baik, secara efektif dan efisien sehingga mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan nasional itu sendiri. Di sini, pihak sekolah dituntut untuk mengelola kegiatan kurikulum agar dapat diterapkan dengan mudah dan tepat sasaran. Adapun pengelolaan kurikulum ini telah dikelola sepenuhnya oleh pihak sekolah dengan sistem MBS atau manajemen berbasis sekolah dengan didasari oleh prinsip otonomi. Dengan adanya wewenang tersebut, maka dapat memudahkan pihak sekolah untuk menyesuaikan antara kurikulum dari pusat, kurikulum daerah, dan akhirnya disesuaikan juga dengan sumber daya yang dimiliki sekolah. Jadi, sekolah dapat mengatur kurikulumnya sendiri dengan menyesuaikan kondisi yang ada di sekolah. Adapun untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan pembelajaran sudah sesuai dengan kurikulum yang berlaku, maka diadakan penilaian tengah semester atau yang biasa disebut dengan PTS. PTS ini dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah 8-9 minggu kegiatan pembelajaran. SMK Islam 1 Durenan merupakan salah satu sekolah yang berada di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Trenggalek. Secara geografis, SMK Islam 1 Durenan berada di wilayah Kendal-Rejo, terletak di sebelah tenggara Kota Trenggalek dengan jarak 16 km dari kota. Kurikulum SMK Islam 1 Durenan ini dikembangkan dengan mengacu pada standar ISI, standar kompetensi lulusan atau SKL, kemudian disesuaikan dengan visi misi dari SMK Islam 1 Durenan dan dilakukan juga dengan analisis SWOT yang adalah kepala kompetensi keahlian atau kepala program keahlian, tim kurikulum dan pihak terkait dalam upaya menyesuaikan dengan persyaratan kurikulum standar nasional maupun tuntutan kebutuhan daerah di mana SMK Islam tersebut berada. Adapun nama kegiatannya yaitu penilaian tengah semester atau PTS. Kemudian maksud dan tujuan dari kegiatan tersebut, yang pertama yaitu maksudnya. Maksud dari kegiatan tersebut
untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran, sehingga cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang mempresentasikan seluruh kompetensi dasar atau KD dan dasar kompetensi kejuruan atau DKK pada periode tersebut. Kemudian tujuan dari kegiatan ini yaitu pertama, untuk mengukur kemajuan belajar siswa setelah setengah semester. Jadi mengukur kemajuan belajar siswa itu setelah setengah semester berlalu pembelajaran tersebut. Yang kedua yaitu mengukur pencapaian kompetensi siswa setelah proses pembelajaran selama setengah semester. Kemudian menentukan nilai hasil belajar siswa setelah proses pembelajaran beberapa kompetensi dasar atau KD dan DKK tadi atau dasar kompetensi kejuruan. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan perbaikan pembelajaran pada setengah semester berikutnya. Adapun indikator keluaran, yaitu dengan adanya feedback dari kegiatan penilaian tengah semester atau PTS ini, diharapkan para guru dapat melakukan perbaikan selama setengah semester ke depan dengan menciptakan proses belajar mengajar yang lebih baik, sehingga para siswa di sini dapat memperoleh hasil belajar secara maksimal dari sebelumnya. Adapun tujuannya agar dapat mencetak tenaga yang terampil, beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah menuju era global sebagaimana visi dari SMK Islam 1 Durenan itu sendiri. Kemudian setelah maksud dan tujuan kegiatan, di sini terdapat indikator keluaran, yaitu indikator keluarannya dengan adanya feedback dari kegiatan penilaian tengah semester atau PTS ini, nanti diharapkan para guru dapat melakukan perbaikan selama setengah semester ke depannya, dengan menciptakan proses belajar mengajar yang lebih baik lagi, sehingga para siswa dapat memperoleh hasil belajar secara maksimal dan lebih maksimal dari sebelumnya tentunya. Adapun tujuannya yaitu agar dapat mencetak tenaga yang terampil dan yang beriman, bertakwa, serta berakhlakul karimah menuju era global sebagaimana visi dari SMK Islam itu sendiri. Kemudian adapun pelaksanaan kegiatan. Di sini metode pelaksanaannya yaitu PTS ini atau penilaian tengah semester ini dilakukan sesuai dengan tuntutan SNP, Standar Nasional Pendidikan. PTS diadakan setelah pelaksanaan UTS selesai, yang kemudian nanti diberi tindak lanjut terhadap hasil yang diperoleh. Tidak ada remedial dalam kegiatan PTS bagi siswa yang memiliki nilai di bawah KKM, karena nanti akan diakumulasikan dari beberapa tugas maupun ulangan harian atau UH yang telah diberikan sebelumnya. Adapun dalam kondisi tertentu seperti adanya pandemi saat ini, maka penilaian juga dilakukan melalui suatu inovasi model penilaian dan juga melakukan pengembangan e-raport sebagai laporan hasil penilaian kepada wali siswa. Sebagaimana tercantum dalam misi SMK Islam 1 Durenan, yaitu meningkatkan kemandirian, kesiapan dalam menghadapi globalisasi. Hal ini dimaksudkan agar terjadi sinergitas antara orang tua atau wali siswa dengan para guru dalam perkembangan proses pendidikan putra-putri mereka. Para wali siswa atau orang tua siswa dapat memberi dukungan maupun motivasi atas dasar hasil belajar tersebut, sedangkan para guru mendapatkan feedback dari siswa atas proses pendidikan yang telah dilaksanakan, sehingga para guru memiliki referensi yang akurat atas kemampuan siswa dalam proses belajar dan dapat melakukan perbaikan selama setengah semester ke depan. Jadi dengan adanya PTS ini, nanti para guru mendapatkan feedback, yaitu feedbacknya dari hasil PTS itu tadi, yang kemudian akan dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan setengah semester ke depannya. Adapun tahapan kegiatannya, yaitu yang pertama dimulai dengan penyusunan kisi-kisi oleh guru mata pelajaran dari kelas 10 sampai kelas 12. Yang kedua yaitu penyusunan kunci jawaban. Yang ketiga yaitu perumusan pedoman penilaian atau skor nilai. Yang keempat yaitu penyusunan daftar nilai. Yang kelima yaitu menganalisis butir soal untuk UTS. Jadi di sini butir-butir soalnya dianalisis lagi untuk disesuaikan dengan UTS tersebut. Yang selanjutnya yaitu melakukan perincian sumber biaya. Selanjutnya yaitu merencanakan tanggal pelaporan hasil belajar
ke orang tua atau wali siswa, dan ke pusat. Kemudian melaksanakan perencanaan tindak lanjut atas hasil belajar peserta didik. Kemudian mengkaji serta mendiskusikan masalah atau hambatan yang dihadapi selama kegiatan PTS. Yang terakhir yaitu pengembangan e-raport sebagai laporan hasil penilaian. Bentuk laporan ini terdiri dari dua bentuk, yaitu soft file dan hard file. Setelah pelaksanaan kegiatan, yaitu lokasi kegiatan. Di sini lokasi kegiatannya berada di SMK Islam 1 Durenan yang terletak di Jalan Raya Kendal Rejo, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Kemudian untuk pelaksana dan penanggung jawab kegiatan ini, yaitu yang pertama ada pelaksana kegiatan, pelaksananya yaitu Dr. Andes Muajam selaku Wakakurikulum di SMK Islam 1 Durenan. Kemudian yang kedua yaitu Ali Ma'ruf Eskom selaku guru pembimbing lapangan. Kemudian yang terakhir yaitu Siti Purwaningsih, saya sendiri selaku mahasiswa magang di SMK Islam 1 Durenan. Kemudian untuk penanggung jawab dari kegiatan ini yaitu Dr. Andes Mukholis MM selaku kepala sekolah di SMK Islam 1 Durenan. Yang selanjutnya yaitu adapun jadwal kegiatannya, yaitu di bulan September sampai dengan Oktober. Ini dilakukan yang pertama yaitu penyusunan kisi-kisi, kunci jawaban, pedoman penilaian atau skor nilai, daftar nilai, butir soal, dan juga perincian sumber biaya. Yang kedua yaitu merencanakan tanggal pelaporan hasil belajar ke orang tua atau wali peserta didik dan pusat. Kemudian dilakukan selang 1 minggu setelah pelaksanaan kegiatan PTS tersebut selesai atau bisa kondisional ataupun sewaktu-waktu, yaitu dengan melakukan tindak lanjut atas hasil belajar peserta didik. Dan yang kedua yaitu mengkaji serta mendiskusikan masalah atau hambatan yang dihadapi selama kegiatan PTS tersebut. Adapun yang terakhir yaitu anggaran dana. Untuk biaya pelaksanaan kegiatan penilaian tengah semester atau PTS di SMK Islam 1 Durenan, terdapat anggaran tertentu yang digunakan untuk mempersiapkan segala keperluan guna mendukung keberhasilan kegiatan tersebut dan bersumber pada dana BOS atau bantuan operasional sekolah. Sekian presentasi dari kerangka acuan kerja saya. Apabila ada salah-salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.